kenapa di kitab Yahudi menjanjikan Mesias yang akan datang? Mesiah, dari kata Mesiah itu kalau dalam padanan kata Indonesianya dipadankan dengan kata diurapi. Itu bukan bahasa lingua franca ya, tapi bahasa daerah. Artinya itu dibalurkan dengan minyak. Dalam istilah Islam beliau bergelar Masahah Al-Masih putra Maryam. Kenapa orang Yahudi dijanjikan Mesias? Supaya mereka nanti bisa membuktikan bahwa mereka itu patuh atau tidak kepada Tuhan. Ini maksudnya begini nih. Ini Tuhan sudah bilang nih, akan ada Mesias nanti kuutus bagi kalian. Mereka tunggu itu Mesias. Paham ya? Nah, ketika ada manusia tidak pernah berbohong, hidup benar, mengajarkan kebenaran bernama Isa Al-Masih atau dipanggil oleh orang Yunani sebagai Isous, sudah diuji di depan Pontius Pilatus, tidak berbuat salah. Lalu ditolak oleh orang Yahudi ini. Maka disitulah ujian datang kepada mereka. Mereka layak neraka jahanam. Karena mereka ketika telah dijanjikan tapi mereka ingkar dengan janji Allah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di video ini bercerita tentang seorang pria Kristen bertanya kepada Uni Rifa, kenapa di kitab Yahudi menjanjikan Mesias di masa yang akan datang? Apakah surga di Bible sama dengan surga di Al-Quran? Jaminan Muslim masuk surga bagaimanakah caranya? Dan Tuhan Islam dan Yahudi apakah sama? Mari kita tonton videonya sekarang. Bapak tiba-tiba baru mu'alaf dengan mengucap syahadat, tiba-tiba ingin mendapatkan ilmu 9 tahun para ulama saya. Waduh, Bapak terlambat, terlalu. Bapak belajar secara sistematis. Bapak turun dulu di titik paling bawah dulu. Pahami itu apa arti aslam, Islam, salam. Baru Bapak pahami itu apa rukun-rukun Islam. Masa saya disuruh mengajari 9 tahun harus disingkat 9 menit di komal ini, Pak? Nggak mungkin. Ya udah, kita next. Tapi yang naik ini kita sapa dulu, mungkin ada yang Kristen. Naik ini Kristen. Malam Uni. Silakan. Gue mau tanya sama Uni nih. Kalau mengikuti ajaran Yesus, mengikuti kehendak Allah, dan mengikuti ajaran para nabi, gimana caranya untuk menuju ke surga, Uni? Dalam tradisi agama Samawi, Tuhan itu mengutus para nabinya. Maka setiap nabi itu adalah jalan menuju Tuhan. Ketika di zamannya Bani Israel, Tuhan telah menurunkan beberapa orang nabi, diantaranya Yesus dan Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam. Maka orang-orang zaman dulu harus mengikuti Nabi Isa. Nah, setelah Nabi Isa tertolak oleh orang-orang Yahudi dan terjadi penyelewengan agama, bahkan dari Yahudi sendiri sudah ada sekte sesat, bahkan kalian sendiri Kristen muncul dari orang Yahudi Parisi bernama Paulus, mencampurkan ajarannya dengan ajaran pagan. Maka tentu Tuhan yang Rabbul Alamin, pengasih dan penyayang ini tidak membiarkan manusia tersesat, bukan? Maka dia mengutus Nabi terakhir bernama Ibnu Abdullah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikutilah Nabi Muhammad, insya Allah menuju surga. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang mengajarkan untuk mengikuti ajaran para Nabi sebelumnya. Apa itu salah satunya? Ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'adz bin Jabal dalam sebuah riwayat hadis, apa kata baginda? Berikan kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab? Orang-orang yang pegangan kitabnya adalah kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Mereka klaim itu kitab mereka, lalu mereka berpegang teguh kepada kitab itu.
dan mereka dari kalangan Bani Israel, kata Imam Syafi'i kalau tidak salah. Ahli kitab, definisi ahli kitab. Walaupun ada ulama yang mengatakan definisi ahli kitab adalah mereka-mereka yang memegang kitab suci, bukan hanya dari kalangan Bani Israel. Maka kata Rasulullah, jadikanlah dakwah pertama kepada ahli kitab itu adalah mentauhidkan Allah. Maka mari kita lihat siapa saat ini, agama mana saat ini yang sama persis ajarannya seperti orang Yahudi atau Bani Israel. Satu, Tuhan mana yang tidak terlihat? Tuhan siapa yang tidak terlihat? Umat Islam. Terus siapa lagi? Tuhannya orang Yahudi tidak terlihat. Kok sama? Kok sama secara esensi? Yang kedua, orang Yahudi memuliakan para nabi nggak? Umat Islam juga begitu. Yang selanjutnya, orang Yahudi percaya bahwa Tuhan itu transenden, bukan makhluk. Umat Islam juga begitu. Orang Yahudi punya tefilat, kami punya sholat. Mereka punya mensucikan diri, kami juga begitu. Orang Yahudi punya hagak, kami juga punya haji. Orang Yahudi juga berpuasa, ada kosher, ada kami juga halal haram. Kenapa kok bisa sama? Nah, artinya kalau kita lihat secara garis besar, justru Islamlah yang masih sejalan dengan pengajaran orang Yahudi. Artinya kami mengikuti ajaran nabi-nabi terdahulu. Tapi Kristen Tritunggal, siapa yang ngajarin? Tertulian. Kemudian ajaran membatalkan hukum Taurat, siapa yang ngajarin? Paulus. Sementara Yesus tidak membatalkan, meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Apakah sama menggenapi dengan meniadakan? Tentu tidak. Maka wahai saudaraku mami, jikalau engkau ingin masuk surga yang dijanjikan oleh Rabbul Alamin ini kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad hadir ke dunia dan kepada Nabi Muhammad dan kepada kami, maka ikutilah baginda Muhammad ibnu Abdullah. Kalau kamu ragu kepada baginda, maka kata Allah, buatlah semisal Al-Quran kalau memang itu karangan beliau. Ajaklah semua pengikut-pengikutmu, petinggi-petinggimu, Vladimir Putin, Bush, siapapun itu, ajak untuk membuat semisal Al-Quran kalau memang itu karangan manusia. Kenapa? Kitab kalian banyak tiruannya, makanya ada apokrifa. Apa itu apokrifa? Injil yang dibuang, dilemparkan ke belakang karena tidak dianggap Injil oleh sebagian orang, tapi dianggap Injil oleh sebagian orang. Lalu, kalau saya secara pribadi men-challenge Anda, apa alasan Anda tidak menerima Nabi Muhammad sementara Nabi Muhammad tidak pernah berdusta sama sekali seumur hidupnya? Kalau memang Nabi Muhammad pernah berdusta, tunjukkan datanya. Seperti Paulus yang mengatakan, kalau jika karena dustaku kemuliaan Allah semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Maka Paulus legitimasi dari Paulus bahwa dia adalah pendusta itu dia sendiri yang katakan. Dia sendiri yang mengakui. Tunjukkan kepada saya di mana Nabi Muhammad SAW pernah berdusta. Maka ketika kamu tidak pernah menemukan bahwa Nabi saya pernah berdusta, kenapa kamu tidak mau menerima kebenaran yang datang dari beliau yang tidak pernah berdusta itu? Begitu saudaraku. Oke, sangat luar biasa, Uni. Penjelasannya saya sangat masuk hati saya. Itu kebenaran. Tapi satu poin yang saya tanya ke Umi lagi. Kenapa di kitab Yahudi menjanjikan Mesias yang akan datang? Mesiah, dari kata Mesiah itu kalau dalam padanan kata Indonesianya dipadankan dengan kata diurapi. Itu bukan bahasa lingua franca ya, tapi bahasa daerah. Artinya itu dibalurkan dengan minyak. Dalam istilah Islam beliau bergelar Masahah Al-Masih putra Maryam. Kenapa orang Yahudi dijanjikan Mesias? Supaya mereka nanti bisa membuktikan bahwa mereka itu patuh atau tidak kepada Tuhan. Ini maksudnya begini nih. Ini Tuhan sudah bilang nih, akan ada Mesias nanti kuutus bagi kalian. Mereka tunggu itu Mesias. Paham ya? Nah, ketika ada manusia tidak pernah berbohong, hidup benar, mengajarkan kebenaran bernama Isa Al-Masih atau dipanggil oleh orang Yunani sebagai Isus, sudah diuji di depan Pontius Pilatus, tidak berbuat salah. Lalu ditolak oleh orang Yahudi ini. Maka disitulah ujian datang kepada mereka. Mereka layak neraka jahanam. Karena mereka ketika telah dijanjikan, tapi mereka ingkar dengan janji Allah itu. Sudah dikatakan akan ada Mesias. Ciri-cirinya apa? Ulangan 18. Ulangan 18:20 mengatakan, ada nabi yang berkata bukan dari Tuhan, maka dia harus mati. Itu nabi palsu.
Maka ketika umat Kristen percaya bahwa Yesus mati digantung di tiang salib memenuhi permintaan orang Yahudi, kalian hanya membenarkan bahwa Yahudi itu benar. Apa itu? Bahwa Yesus nabi palsu. Kenapa? Karena Ulangan 18:20 mengatakan, seorang nabi yang berkata bukan datang dari Tuhan, maka dia harus mati. Ketika kalian percaya bahwa dia mati terkutuk di tiang salib, artinya kalian bersekongkol dengan Yahudi mengatakan dia nabi palsu. Tapi kami umat Islam mengatakan, kata Allah kepada kami, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dia tidak dibunuh dan tidak disalib, melainkan ada yang diserupakan. Artinya apa? Dia diangkat ke sisi Allah. Kenapa Allah lakukan itu? Itulah bukti Allah cinta kepada nabinya. Bagaimana mungkin ada Tuhan bilang saya mencintai dia, tapi dibiarkan dia digebuki, ditelanjangi, bahkan ditusuk lambungnya. Bagaimana Tuhan ini dikatakan penyayang kalau nabi yang dia cintai, dia yang utus, dia pula yang melihat nabinya mati tergantung di tiang salib dan dihinakan, dibuka celana dalamnya, dibagi-bagikan. Itu namanya, ada Pak Pendeta Esrasuru yang mengatakan, jubah itu kitona, artinya pakaian dalam. Jadi kalau kita pakai bahasa asli, Yesus itu celana dalamnya dibagi-bagi, maka dia ditelanjangi. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana mungkin Tuhan Rabbul Alamin yang katanya penyayang, dia mengutus nabinya untuk menyelamatkan Bani Israel, ditelanjangi oleh Bani Israel, justru dia biarkan. Bahkan nabinya itu telah berdoa, ya Bapa, kalau cawan ini, bahkan dia bersujud. Bukankah Tuhan mengatakan dia menyayangi manusia ini? Bukankah Tuhan mendengarkan perkataan manusia ini? Bahkan jangankan mendengarkan perkataan manusia ini, dia tidak akan diizinkan terantuk batu dalam kitab Mazmur. Tapi kenapa kemudian dia diizinkan mati oleh Tuhan yang katanya penyayang ini, adindaku, saudaraku? Bukankah Tuhan ini penyayang? Maka Allah adalah Tuhan penyayang mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia tidak dimatikan, dia tidak disalib. Inilah bukti kalau Allah itu cinta pada para nabinya. Musa tidak dimatikan ketika dikejar Fir'aun, dibelah lautan. Yunus, apa kata Yesus? Orang jahat itu, tanda-tanda yang akan dia lihat adalah tanda Yunus. Apa tanda Yunus? 3 hari 3 malam di dalam perut ikan paus. Apakah Yunus mati di dalam perut ikan? Nehi aca karengge, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Lalu kalau dikatakan Yesus bahwa tanda untuk orang jahat, angkatannya jahat ini adalah tanda Yunus, kok tiba-tiba dia mati 3 hari 3 malam? Lah bedo sama tanda Yunus. Kenapa Yunus dikatakan mukjizatnya itu hebat? Kalau dia mati dalam perut ikan, maka dia tidak hebat. Karena kalau orang dalam perut ikan ya mati. Tapi kehebatan Yunus adalah dia tidak mati, tapi dia berdoa di dalam perut ikan. Maka mukjizat Yunus itu juga dialami oleh Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Apa itu? Dia tidak meningsoi, tetapi dia diselamatkan oleh Allah. Harusnya kalian percaya kepada Yesus. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian percaya dia dibagi-bagikan celana dalamnya. Kalian percaya dia dilecehkan oleh Hansip Romawi, penista agama Allah. Kalian percaya dia membunuh dirinya sendiri untuk menyelamatkan para penjahat, sebagaimana doktrin yang dibawa oleh orang-orang pagan tentang Osiris yang menyelamatkan orang-orang dengan kematiannya. Nauzubillahi min dzalik, saudaraku. Bagaimana mungkin Anda percaya Tuhan yang katanya pengasih itu membiarkan kekasihnya Isa putra Maryam itu yang tidak pernah bersalah? Bahkan dalam kitab Amsal dikatakan, orang fasik menggantikan orang benar, pengkhianat menggantikan orang jujur, penebus orang jujur. Orang fasik penebus orang benar, pengkhianat menggantikan orang jujur. Ini kitab Amsal. Tapi kalian percaya orang benar justru menebus orang fasik? Kalian yang berdosa, kalian yang rampok, memperkodok, kalian yang mencobol, enak aja dosanya kalian suruh tanggung gitu. Kekasih Allah Isa Al-Masih putra Maryam merendahkan Tuhan, merendahkan para nabi. Itu konsekuensi logik dalam iman Kristiani menurut pandangan Islam. Silakan brotherku, ditanggapi. Siap Budi. Apakah surga yang ada di Bible sama dengan surga yang ada di Al-Quran, bahwa Yesus berkata ketika manusia pada hari kebangkitan hidup seperti roh, hidup seperti malaikat di surga? Apakah hidup seperti roh itu seperti tubuh kemuliaan atau seperti angin yang berhembusan? Mantap. Coba perhatikan perkataan Yesus. Manusia ketika di hari kebangkitan seperti malaikat di surga. Berarti Yesus bicara tentang di surga atau di hari kebangkitan? Hati-hati loh dengan diksi itu loh. Kalian sering tersesatkan dengan itu.
Orang bertanya tentang hari kebangkitan, maka jawaban Yesus tentang kebangkitan atau tentang surga? Coba jawab dulu. Tentang kebangkitan. Mantap. Apakah kalau manusia dikatakan bangkit itu adalah roh yang bangkit? Nah ini lucu nih, namanya bangkit. Ya bangkit ya kita lah seluruh badan, brother. Yang namanya bangkit itu apa? Yang dimatikan itu. Yang dimatikan apa? Roh. Emang mati roh? Ya tidak. Kalau yang dibangkitkan ada roh, tidak mungkin dikatakan bangkit. Karena roh tidak mati. Tapi kenapa dikatakan bangkit? Yang karena mati adalah jasad, brotherku. Makanya dikatakan bangkit. Kalau dikatakan bangkit, yang bangkit adalah roh, ya ngapain pakai kata bangkit? Nggak tepat kata bangkit. Ada roh mati, emang roh mati. Maka yang dibangkitkan itu adalah yang mati. Apa yang mati? Tubuh kita, jasad kita. Maka ketika dibangkitkan itu seperti kita dilahirkan pertama sekali. Ingat kata Yesus, ya, mohon maaf. Henok ke surga dengan sebadan utuh, Elia ke surga dengan sebadan utuh. Yesus bangkit dari kematian pakai roh atau sebadan utuh, brother? Silakan dijawab. Badan utuh. Mantap. Maka manusia dibangkitkan dengan roh atau sebadan utuh? Rohnya saja atau sebadan utuh? Silakan dijawab sendiri. Silakan dijawab sendiri. Kalau Yesus saja dibangkitkan sebadan utuh, kenapa manusia dibangkitkan pakai roh aja? Itu nggak bisa dikatakan bangkit. Kalau roh itu kan tidak mati. Emang roh tertanam di dalam tanah? Yang bangkit itu kan badan, abangku. Ya kan? Nah, jadi di hari kebangkitan itu kita seperti malaikat di surga. Apa pekerjaan malaikat di surga? Malaikat itu berdiri atau mereka berada hanya menyembah, mengabdi kepada Allah. Tidak ada satupun manusia di hari kebangkitan nanti yang bisa berbuat seenak udelnya. Kenapa? Karena mereka semua terkaget-kaget, terkejut-kejut ketika apa yang dijanjikan selama ini oleh Allah itu mereka dapatkan. Mereka semua sedang sibuk memikirkan dirinya. Makanya dalam riwayat hadis saya bacakan, ini untuk Anda saya bacakan hadis. Boleh saya bacakan hadis saya ini, brotherku, sebagai ilmu pengetahuan Anda? Karena Anda ada di sini, saya tidak mau pakai kacamata anti teror ya. Saya pakai kacamata baca dulu ya. Saya lihat wajah Anda luar biasa ini. Calon-calon orang berakal tuh memang terlihat dari wajahnya. Enggak lah, bercanda, satir. Ya, kita baca ini aja nih. Waduh, hadis nih. Hadis ya, ini hadis ini lebih tinggi daripada sejarah nilainya. Kenapa? Sanadnya nggak keputus. Kalau sejarah kadang nggak bersanad. Jadi sejarah itu bukan apa-apa di mata hadis ya. Hadis itu lebih tinggi daripada sejarah karena parameter ilmiahnya lebih ilmiah daripada sejarah sendiri. Saya bisa buktikan itu. Mari kita lihat di sini tentang Bentar ya. Saya bacakan kepada Anda bagaimana kondisi dan situasi hari-hari saat kita dibangkitkan nanti. Minta waktu boleh ya untuk cari data ya. Kan ini Boleh. mantap. Coba Fandi sapa yang lain dulu biar nggak buang-buang waktu. Fandi jangan tidur, Fandi. Fandi. Enggak. Saya lagi mau buka pintu dulu, mau open cam juga. Tunggu ya. Ntar nih lama nih cari ini nih. Lama nih datanya. Ntar ya, ini. Sebentar ya, aduh, ada 188 pula lagi ininya. Ntar ya, brother. Oke. Sambil saya cari, saya ceritakan ya. Jadi di yaumil hisab nanti kita semua akan dibangkitkan. Maka semua kita berbondong-bondong menuntut. Pertama kita tuntut Nabi Adam dulu ya. Lalu kita akan semua manusia pada waktu itu mencari Nabi Adam lalu berkata, Adam,
manusia pada waktu itu meminta pertolongan kepada Adam. Lalu Nabi Adam mengatakan, saya pernah melanggar Allah, saya tidak bisa membantu kalian, pergilah kepada Nabi setelahnya, itu Nabi Nuh. Terus semua manusia pada waktu itu datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga mengatakan, saya juga pernah melanggar hukum Allah, saya lebih memikirkan diri saya, pergilah kalian kepada Abraham. Maka pada waktu itu manusia berbondong-bondong mengejar Abraham. Lalu kata Abraham, saya pernah berdusta, kata Abraham. Lalu saya lebih memikirkan diri saya. Lalu kemudian setelah itu datang manusia, pergilah kepada Musa. Musa mengatakan, saya pernah membunuh. Kemudian Musa bilang dia tidak bisa mampu menyelamatkan. Lalu datang kepada Isa. Lalu manusia datang kepada Isa. Kata Isa, saya juga tidak bisa menyelamatkan kalian. Maka pada waktu itu manusia mencari Muhammad ibnu Abdullah. Nah, hanya Nabi Muhammad yang bisa pada waktu itu bisa menyelamatkan umatnya. Karena memang dia ketika di dunia dia ada satu permintaan yang diizinkan kepadanya, tapi dia menangguhkan permintaan itu. Dia meminta kepada Allah untuk umatnya. Maka kalau kami tidak boleh membanding-bandingkan nabi ya, saudaraku. Karena nabi itu memiliki kelebihan masing-masing. La nufariqu baina ahadin mir rasul. Kami tidak boleh membandingkan para nabi dan rasul. Tetapi Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang memiliki kelebihan yang agak lebih lah. Kenapa? Karena beliau itu mampu menyelamatkan semua umatnya. Makanya ada dalil bahwa ketika seluruh umat Islam tidak pernah menyekutukan Allah, punya iman sebiji sawi dalam dirinya, walaupun dia pendosa besar, dia dipastikan masuk surga, walaupun dia harus bertanggung jawab dulu di neraka sebagai bentuk keadilan Allah. Tapi pada akhirnya semua umat Islam itu akan masuk ke dalam surga. Maka orang kafir yang tidak mengimani Nabi Muhammad itu kekal di dalam neraka jahanam. Begitu. Jadi hanya Nabi kami yang menyanggupi permintaan kaumnya untuk menyelamatkan mereka. Maka Nabi kami berdoa kepada Allah, ummati, ummati, umatku, umatku. Bahkan Yesus sendiri, mohon maaf, 12 muridnya saja dia tidak mampu membantu. 2 diantaranya berkhianat. Pertama Yudas, kedua adalah Petrus. Petrus itu dikatakan iblis karena dia menyangkal Yesus sampai ayam berkokok. Bayangkan loh, Yesus digambarkan sebagai nabi yang gagal. Kenapa? 12 muridnya aja dia tidak mampu selamatkan semua loh, Dek. Brotherku. Tapi Nabi Muhammad, kamu lihat secara kenyataan, Arab Saudi, kampungnya Nabi kami mayoritas Islam. Belum lagi dalil yang dijanjikan bahwa semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga kecuali bagi yang nggak mau. Lihat, Yesus sudah menjadi manusia, sudah menjadi Tuhan, sudah menjadi manusia, lahir di dunia di Yerusalem. Kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, kenapa dia tidak mampu mengkristenkan Yerusalem, kampung halamannya? Jangankan menyelamatkan seluruh dunia. Bahkan kampung halamannya sendiri dia tidak mampu kristenkan. Bahkan kampung halamannya menjadi tempat berdarah sepanjang masa. Tempat kematian Tuhan Anda adalah tempat paling mengerikan masa by masa. Perang salib, tumpahan darah di situ banyak. Saat ini tempat terkeji, tempat itu di mana anak kecil dibombardir. Kampung halaman Tuhan Anda. Saya sendiri punya ide dan cita-cita memajukan kampung saya. Tuhan Anda punya kampung halaman, itu tidak mampu menyelamatkan kampung halamannya. Bayangkan, Nabi saya, kampung halamannya, itu sampai sekarang banyak orang yang sukses. Mekah itu sampai sekarang menjadi tempat yang luar biasa. Jadi kalau Nabi saya ini adalah Nabi palsu, kenapa dia berhasil mengislamkan Arab Saudi, brotherku? Itu logikanya, brother. Kalau memang Tuhan Anda itu Tuhan, jangankan menyelamatkan dunia, kampung halamannya aja nggak dikristenkan semua. Silakan Bang Momi, apalagi? Apakah Firdaus sama dengan surga? Ini Firdaus itu nama salah satu surga. Jadi surga itu ada banyak, ada lapisan-lapisan surga. Kan nggak sama lah semua. Masa ente di dunia malas-malasan sholat, banyak dosa, tiba-tiba berharapnya satu surga sama Nabi kami. Jadi dalam Islam itu Allah itu kan maha kaya. Masa Allah bisa menciptakan bumi, planet Mars, planet Pluto, tiba-tiba nggak mudah bagi Allah menciptakan surga yang berlapis-lapis? Kecil bagi Allah mah. Firdaus itu salah satu nama surga. Oke deh, saya kasih tahu kamu nama-nama surga. Ya, saya punya datanya, bentar. Kalau nggak salah ada sih. Kemarin aku pernah bahas materi surga Islam ya. Sebar ya. Ya teman-teman sambil tap-tap layar ya di bawah ya. Mana Nail? Aduh, Nail kabur pula Nail.
Wah, sambil tap-tap layar, teman. Hilang materinya. Ntar ya. Inilah kalau lagi diskusi ini materi-materi aku tuh nggak ketemu. Nanti kalau lagi nggak debat ketemu materi-materi ini. Emang hantu belum. Nah nih, pertama ada surga Firdaus namanya. Dan surga ini tingkatannya tingkatan paling tertinggi. Yang kedua ada surga Aden namanya. Gimana cara nyebutinnya tuh? Surga Eden. Adenan ya. Eden kan. Eden. Tabuk kau. Aku nggak bisa kalau baca Arab Aden ya. Aku nggak bisa kalau bahasa Arab tuh dilatinin. Aku bisa bahasa Arabnya aja gitu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah surga Naim. Yang kemudian surga Ma'wa, kemudian surga Darussalam, kemudian surga Darul Muqammah, surga Muqammin Amin, surga Khuldi. Jadi surga itu banyak begitu. Ada nih kata Abang Milu. Jadi surga itu banyak, brotherku. Berarti yang paling tertinggi itu Firdaus ini. Ya, surga Firdaus. Tapi apakah Iya, banyak lah Tuhan kami kalau kaya. Di maaf ya, aku mau satir dulu sama yang di bawah. Katanya banyak kali surganya. Ya iyalah Tuhan kami mah kaya. Dia aja bisa ciptain Pluto, planet banyak, bulan banyak. Kalian nggak tahu ternyata bulan kita itu banyak, bukan cuma satu. Sekarang udah ditemukan. Apalagi surga. Tuhan kami mah kaya, maha kuasa, nggak pelit, cuman bikin satu surga. Selebel. Lanjut bang. ini api penyucian dengan neraka? Apa? Api penyucian dengan neraka. Oh beda. Beda. Neraka itu tempatnya bukan hanya ada api saja, tapi segala macam siksaan yang pantas bagi pelaku kejahatan itu ada di situ. Kalau api pensucian kan itu adalah tradisi Katolik, yaitu purgatori, di mana manusia seperti pakaian kotor yang dicuci oleh api, digarami dengan api. Coba baca dalam sifat dalam kitab Anda itu. Semua orang Kristen digarami dengan api. Oh, katanya masuk surga semua. Wah, ini orang Kristen ini nggak baca digarami. Ya, kita baca. Markus pasal 9 nomor 49. Karena setiap orang loh, Yesus orang nggak? Wah, Yesus juga masuk berarti. Astagfirullahaladzim. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Kalau setiap orang digarami dengan api, berarti yang namanya orang digarami nggak dengan api menurut abang? Kalau dalam Islam itu jelas bang. Contoh, Allah tidak menyebutkan semua orang Yahudi itu adalah orang terlaknat, tapi summa tawallaitum illa qalilam minkum, kata Allah. Kebanyakan dari orang Yahudi itu ingkar, tapi sebagian dari mereka tidak. Artinya Allah secara eksplisit tidak berbohong, jelas terang-terangan mengatakan bahwa tidak semua orang Bani Israel itu jahat. Contoh, nabi-nabi kan dari Bani Israel. Tapi kalau Yesus di sini Markus pasal 9 nomor 49, karena setiap orang akan digarami dengan api. Setiap orang digarami dengan api loh. Makanya aku kadang ada orang-orang Kristen yang bilang, pendeta-pendeta kami pasti masuk surga. Pede kali Anda, itu yang digarami siapa? Setiap orang. Begitu abangku. Mute abangku. Satu poin terakhir. Siap. Jaminan Muslim yang paling dasar untuk penyelamatan masuk ke surga yang kekal, caranya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihah anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samarati rizqan. Salah ayatnya ya, bener nggak teman-teman? Poin yang pertama saya sampaikan kepada Anda adalah ayat pertama saja. Kalau saya salah, naudzubillah min dzalik ya, saya salah, astagfirullahaladzim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecampur ayat Al-Quran, saya lagi hafal soalnya, lagi hafalan. Berikan kabar gembira, wa basyiril, dan berikan kabar gembira. Wa basyiril ladzi, kepada siapa? Al-ladzi. Siapa dia? Al-ladzi. Nah, kepada siapa? Wa basyiril ladzi na'amanu, mereka yang beriman, wa amilu solihat, dan beramal soleh, annalahum jannah, aku akan berikan surga, kata Allah. Jadi
Cara masuk surga dalam Islam itu adalah cara yang make sense, masuk akal, masuk hati nurani. Apa itu? Beriman dengan ketentuan 6 yang harus diimani dalam rukun Islam. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir atau hari kebangkitan, iman kepada qada dan qadar. Maka ketika Anda sudah beriman kepada apa yang wajib diimani, lalu Anda wajib mengunci iman Anda dengan amalan soleh. Berbuatlah baik. Apa amalan soleh? Mengikuti rukun Islam dan mengikuti perintah Allah. Apa itu? Bersyahadat amalan soleh, sholat amalan soleh, puasa amalan soleh, zakat amalan soleh, naik haji amalan soleh, dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang 5 ini wajib, nggak dikerjakan dapat dosa kecuali uzur. Allah Maha Pengampun. Contoh, kalau sholat ternyata ketiduran, apakah dosa? Masih uzur, ada solusi selanjutnya. Ketika puasa, bekerja berat di negeri orang, waktu panjang tak mampu, ada solusinya. Tuhan kami Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan tidak memberatkan hambanya. Tuhan itu mengajarkan hambanya untuk memuliakan dirinya, membuktikan dia layak masuk surga. Cara membuktikan kita layak masuk surga apa? Disiplin. Maka sholat adalah salah satu hikmahnya mendisiplinkan diri untuk selalu mengingat Allah. Nah, jadi begitu. Penuhi rukun iman dan rukun Islam. Bersyahadat menggunakan kalimat syahadat. Masuklah ke dalam dinul haq itu. Apa itu? Islam. Aslamlah saudaraku. Apa arti aslam? Tunduk patuhlah kepada pemilik bumi ini. Salamlah saudaraku. Apa arti salam? Damai sejahteralah Anda lakukan. Salimlah saudaraku. Sucikan diri Anda. Bagaimana cara mensucikan? Oh, nggak ada, cuman rohani-rohani aja bang. Suci itu jasmani dan rohani. Suci jasmani, kami diajarkan bertaharah, mensucikan diri, berwudu dan mandi besar. Suci rohani, apa itu? Membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, zikir kepada Allah, dan melaksanakan amalan-amalan soleh. Maka ketika sudah salim, suci secara jasmani dan rohani, apa halangan Anda masuk surga lagi, my brother? Oh, saya tidak mampu nih. Kadang saya sedikit-sedikit nonton bokep uni. Kadang saya ngintipin orang mandi uni. Gimana tuh nih? Allah itu Maha Pengampun. Allah saya Maha Pengampun. Maka kata Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Makanya kata Allah, sholatlah, karena sholat akan menjaga diri kita dari maksiat. Maka ketika kita masih bermaksiat, perbaiki sholat. Ada sesuatu yang salah dengan sholat kita. Oh, bisa jadi wudhunya tidak tepat. Oh, bisa jadi pas lagi sholat masih mikirin hal-hal yang tidak, atau jangan-jangan tidak mengerti bacaan sholat. Atau ketika sholat bacaannya salah-salah, mengutuk dirinya sendiri terbalik-balik. Wa ma ana minal musyrikin. Ya, jadi bisa jadi itu terjadi. Maka dalam Islam itu hal yang paling penting adalah memperbaiki sholat. Karena Allah menjanjikan kalau kamu sholat maka itu menjaga diri kamu dari berbuat maksiat. Sholatlah setiap hari. Insya Allah. Kalau sudah ditunaikan semuanya, Allah tidak ada lagi penghalangmu masuk surga, my brother. Oke Uni, satu pertanyaan lagi, ini yang sangat dalam Uni. Tuhannya bangsa Yahudi dengan Muslim, yaitu Allah yang tidak terlihat dan Esa. Tapi kenapa umat Muslim menerima Yesus adalah Nabi yang mulia dan Kristen menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sedangkan bangsa Yahudi tidak pernah menerima Mesias yaitu Yesus? Karena ini pertanyaan yang sangat dalam, maka jawabannya cukup panjang. Biar bersabarkah saudaraku mendengarkan saya? Saya coba jabarkan secara sistematik. Baik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Demi Allah, demi Rasulullah, saya hanya penyampai yang tidak memiliki kapasitas memberi paham. Kepahaman datang dari Allah. Saya hanya penyampai
Ya, apa yang saya sampaikan ini belum tentu semua benar, maka ujilah apa yang saya sampaikan. Oke, brotherku? Oke. Kita mulai dari agama Samawi dulu. Agama Samawi itu adalah agama dari kata samawati. Sama itu artinya adalah langit. Artinya orang-orang Samawi itu percaya bahwa agama itu datang dari Allah, dari Tuhan, dari langit. Maksudnya adalah bukan Tuhan turun dari langit, bukan. Tapi Tuhan mengutus para malaikatnya untuk menyampaikan pesan kepada nabinya. Maka itu kenapa orang Yahudi percaya ada nabi-nabi. Paham dulu sampai di situ? Artinya baik umat Yahudi, orang Kristen, dan umat Islam percaya bahwa ada nabi, utusan Tuhan. Lalu kenapa ada perbedaan di antara ketiga agama ini? Perlu diketahui, Yahudi itu adalah nama bani, nama suku, nama etnis. Dari kata Yehuda atau dalam bahasa Arab lafaznya adalah Yehudza. Siapa dia? Yehuda adalah salah satu anak dari Nabi Yakub alaihissalam dari antara ke-12 anaknya. Dan Yehuda ini memiliki keturunan-keturunan. Seharusnya kalau ada etnis Yahudi, maka itu hanya keturunan Yehuda. Maka Musa tidak bisa dikatakan Yahudi, tapi dia adalah Bani Lewi. Karena dia adalah anak Lewi, keturunan Lewi. Paham ya? Apakah orang Yahudi semuanya menyembah kepada Allah? Tidak. Karena seluruh Bani Israel tidak semua menyembah kepada Allah. Ada penyembah Baal, ada penyembah Molok. Maka siapa yang menyembah Allah? Yang mengikuti Nabi Isa, yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Itu dulu yang harus kamu pahami, brotherku. Maka tidak bisa kita katakan semua umat Yahudi itu adalah penyembah Tuhan yang benar. Kenapa? Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa di antara orang Yahudi itu bahkan orang munafik. Siapa mereka? Farisi dan Saduki. Paham? Tahu kisah ini? Pernah mendengarkan Yesus mengatakan bahwa Farisi itu adalah ular beludak, bahkan mengatakan kepada muridnya, hati-hati dengan ragi Farisi atas kemunafikan orang Yahudi. Mantap. Ada. Artinya sudah diakui ya bahwa orang Yahudi itu banyak yang tersesat, benar? Sudah tahu kan kalau orang Yahudi banyak sesat? Mantap. Maka ketika orang Yahudi banyak yang tersesat, banyak yang mengingkari ajaran Musa. Musa sendiri mengatakan, selagi aku hidup saja kalian sudah berlaku busuk, apalagi ketika aku mati. Kalau tidak salah begitu, kalian tegar tengkuk. Maka bagaimana mungkin kebenaran itu disandarkan kepada orang Yahudi? Mereka penipu, munafik, sebagian besar dari mereka. Kata Yesus dan kata Nabi Muhammad, kata Allah Azza wa Jalla. Lalu apakah Anda akan mengambil kebenaran yang datang dari Yahudi? Informasi dari Yahudi, apa Anda percaya dengan informasi dari orang Yahudi? Sudah sekian banyak nabi-nabi hadir, mereka bunuh. Yesus sendiri katakan. Saya tunjukkan datanya. Kata Yesus adalah, kalian itu nenek moyangnya adalah pembunuh para nabi. Kalian ular beludak. Kepada siapa Yesus berkata ular beludak? Kepada umat Islam? Tidak, brother. Kepada orang Yahudi. Ya, nih, saya tunjukkan datanya. Maka ketika Yesus sendiri tidak percaya kepada orang Yahudi, kenapa kalian orang Kristen justru percaya sama orang Yahudi? Tidak ada satupun umat Islam percaya sama orang Yahudi. Itu kenapa kami tidak pernah menerima kitab suci yang datang dari Yahudi sebagai kitab yang datang dari Tuhan. Bagi kami kitab itu adalah kitab yang dianggap sebagai Torah. Kami menundukkan kitab itu sebagai karangan manusia yang harus diuji kebenarannya. Wala tusaddiq wala tukadzab. Tidak boleh dibenarkan, tidak boleh diterima. Artinya apa? Diuji. Maka pengujinya apa? Al-Quran. Karena Tuhan yang Maha Pengasih ini ketika sudah banyak yang sesat akan menurunkan kebenaran lagi dengan mengutus Nabi. Siapa diutus? Isa Al-Masih Putra Maryam. Ketika Isa Al-Masih Putra Maryam tidak meniadakan hukum Taurat, hanya menggenapi, dalam Al-Quran tertulis menggenapi itu apa? Wah. Pak Momi jangan dulu turun ya. Uni kena report itu dari bawah, ditembak dari bawah dia. Kenapa sih teman-teman Kristen ini kayak gini? Takut kali, bah. Kenapa takut kali? Kalau dialog-dialog kayak gini kalian takut, kenapa sih? Kalau nggak mampu diskusi, pendetanya dipanggil ke sini, pastor dan romonya ke sini panggil. Biar kami yang balbalin. Kenapa sih? Lanjut. Aku bangkit di menit ketiga. Nah, saya bacakan kitab suci Anda.
Ini saya membuktikan bahwa Yesus itu mencerca orang Yahudi. Matius pasal 23 baca. Ya. Kalau kita lihat dalam ayat ke-33-nya, hai kamu ular-ular. Yesus sendiri mengatakan orang Yahudi itu ular loh. Hai kamu keturunan ular beludak, bahkan mereka dikatakan keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Bahkan Yesus menjamin mereka masuk neraka. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Ini adalah perbuatan Paulus. Karena dia orang Farisi. Tiba-tiba kalian percaya sama Paulus. Yesus berkata, hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Lah tiba-tiba kok rasulnya malah orang Farisi. Nah, jadi brotherku, ketika Allah Rabbul Alamin ini telah mengutus banyak nabi dari kalangan Bani Israel untuk mereka sendiri dibunuh, disesah, dikhianati, didustakan, maka menurut Anda wajar tidak Tuhan mengutus nabi ke bangsa lain, memuliakan bangsa lain karena bangsa ini sudah tidak mau menerima apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Mesias tadi. Maka kenapa kita berbeda ketiga ajaran ini? Pertama, orang Bani Israel telah lama mengingkari ajaran Tuhan. Karena kasih sayang Tuhan diutus nabi, ingkari lagi, utus lagi nabi dari Bani Israel, diingkari lagi, diutus lagi, diingkari lagi. Maka sama seperti kepada Firaun, berkali-kali diberikan kesempatan untuk menerima bertaubat kepada Allah, akhirnya dia ditenggelamkan di dalam laut. Inilah Tuhan kita. Tuhan kami itu adalah Tuhan yang memberikan peluang berkali-kali kepada hambanya. Kalau Tuhan kami Tuhan yang sadis dan jahat, aduh sekali berbuat dosa, upah dosa adalah maut, metong. Dosa sedikit metong. Nggak gitu Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan berkali-kali. Apa dalilnya? Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, kata Allah. Inilah Tuhan kami. Maka ketika Bani Israel diutus berkali-kali, akhirnya mereka menyesah Nabi yang Isa Al-Masih putra Maryam, mereka wajar tidak lagi mendapatkan nabi dari bani mereka. Mereka akan menabikan Dajjal laknatullah. Maka kamu lihat sekarang perlakuan mereka Zionis. Apa? Mereka anggap perbuatan mereka itu baik. Apa? Menghabisi orang-orang yang ada di PL. Mata kamu melihat kezaliman itu. Apakah Tuhan mengizinkan hal seperti itu? Wah, Tuhan yang Maha Kasih. Luar biasa Tuhan seperti itu ya. Katanya Tuhan itu Maha Kasih. Maka mata kamu sudah diperlihatkan kezoliman orang Yahudi. Mata kamu, hati kamu sudah diperlihatkan kezoliman mereka. Sampai detik ini mereka sangat zolim, sangat jahat. Maka wajarlah kiranya tidak ada lagi nabi dari bangsa mereka. Itu juga dikatakan oleh Perjanjian Lama. Nih, saya bacakan kepada kamu ya. Seperti Musa, tidak ada lagi nabi dari Bani Israel. Ya. Saya tunjukkan datanya. Saya tidak mentafsir, saya membacakan, kalian yang berhak menjelaskannya. Nah nih, Ulangan pasal 34 ayat 10. Kamu pahami ayat ini. Saya justru ingin bertanya kepada kalian, bagaimana cara kalian memahami ayat ini? Kalau Yesus itu adalah nabi, maka ini justru aneh. Nanti saya akan jelaskan dalam paradigma Islamnya. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Tiba-tiba kalian percaya ada nabi dari Israel? Yesus itu tidak bisa dikatakan Bani Israel, brother. Makanya dalam Al-Quran dia dipanggil dengan Ibnu Maryam, bukan Bani Israel. Tidak pernah Yesus dikatakan sebagai Ibnu Israel, karena dia bukan anak Israel. Dia adalah Ibnu Maryam. Dia tidak punya bapak. Nasabnya nggak sampai ke Bani Israel. Dia tidak sampai kepada Yakub. Dia tidak punya bapak. Nasab itu ke bapak. Ya, tidak mungkin dia dikatakan Bani Israel. Sementara dia sendiri adalah hanya anak Maryam. Bentar ini ada teleponnya. Uni LC diserang judi online dan dinonaktifkan. Wah, bentar. Wah, YouTube aku diserang judi online. Gimana caranya? Aduh, bahaya ini. Duh. Bentar ya guys. Kalian mau berjudi ngajak-ngajak gue. Mana nih? Mana yang judi online? Mana judi online?
Mana? Judi online kasih. Bentar ya guys. Nanti masuk penjara pula kayak saat bor aku. Mana kasih? Mana? Mana bang? Itu bahaya loh itu, kalau kayak gitu bahaya. Mana bang? Mana yang dinonaktifkan? Mana bang? Mana kasih? Komentar maksudnya dinonaktifkan gitu. Oke, berarti saya harus urus dulu YouTube saya ya, daripada nanti saya ketangkap kayak saat bor. Izin ya bangku. Boleh ya bangku? Ya intinya kenapa kita berbeda bang? Karena kami mengikuti nabi-nabi terdahulu, sementara abang mengikuti Tertullianus, dan orang Yahudi mengikuti hawa nafsu mereka, menuhankan rabi-rabi mereka. Oke, saya harus nonaktifkan YouTube saya dulu ya guys. Izin, minta maaf. Mungkin abangku lanjut lagi bang, bertanya lagi bang. Dan kenapa sampai detik ini nabi yang satu-satunya tidak ditemukan kuburan Nabi Musa? Kenapa Nabi Musa tidak pernah ada kuburannya di dunia ini semasa Banyak zaman? bang, Nabi Adam juga nggak ada yang banyak nabi-nabi orang Yahudi itu percaya nabi itu ribuan, kami juga percaya, nggak semua kuburannya kami tahu bang, banyak, bukan cuma Nabi Musa, rata-rata nabi itu ribuan bang, umat Islam itu percaya nabi itu ribuan. Teh, yaudah lanjut bang, apalagi bang pertanyaannya bang? Apalagi bang pertanyaannya? Kalau memang ini pertanyaan terakhir saja Uni. Kalau 1001 memang pertanyaan buat abang bang, sampai Yesus turun ketiga kali abang bertanya aja nggak apa-apa. Saya ditanya Ya, aja sama bang. ini Uni, aku mau tanya ini. Allah itu maha benar, maha kasih, maha adil. Betul. Lalu ketika Allah sudah menciptakan langit dan bumi dan beserta manusianya, kenapa semua umat di muka bumi ini harus berbeda-beda agama, sedangkan Allah itu maha adil, maha pengasih? Kenapa Allah tidak mau satu jalurkan saja? Sudah dijawab sama Al-Quran itu. Nih, saya kasih dalilnya ya. Mudah saja bagi Allah menjadikan kamu satu kaum saja. Tapi Allah ingin menguji kita. Udah diblok ya. Oke Mbak Asih ya. Oke lah ya. Oke. Maaf ya, saya terganggu. Oke. Nih. Ini saya kasih dalilnya ya. Ini kenapa sih teman-teman Kristen dibawa Islam cari koin, gak ada urusan woi. Surah An-Nahl ayat 93 ya, saya bacakan ya. Nggak ada koin-koinan, kami nggak butuh koin, kami butuh kasih sayang. Aku nggak butuh koin, aku butuh kasih sayang nih. Di sini dinyatakan, dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu kaum saja ya. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Artinya kita akan ditanyai apakah kita termasuk orang yang sesat atau termasuk orang yang benar. Karena surga dan neraka telah dulu Allah ciptakan. Dan bahkan di ayat lain dikatakan bahwa Allah ingin menguji apa yang ada pada diri kita. Ini saya kasih analogi begini. Kalau semua orang sudah kaya bang, bagaimana cara membuktikan kalau Anda tuh tidak pelit? Mau ngasih duit sama siapa Anda? Kalau orang semua sudah kaya, Anda kasih uang kepada saudara Anda, emang peduli mereka? Enggak, mereka sudah kaya juga. Maka justru dengan adanya orang miskin, orang kaya bisa menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mau berbagi. Begitu juga dengan ini. Seandainya semua orang itu sudah beragama Islam, saya dakwah sama siapa? Nggak dapat pahala dakwah saya. Justru dengan Anda menjadi Kristen, saya menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Justru dengan Anda Kristen, saya menunjukkan bahwa Allah saya itu maha pengasih. Saya kabarkan kepada Anda, abangku, Anda kan nggak menyembah Allah nih, tapi Anda nggak langsung di sama Allah. Bahkan Anda tetap dapat rezeki. Itulah Tuhan saya. Walaupun Anda tidak menyembah kepadanya, dia tidak rugi. Tapi Anda yang rugi. Kebaikan Anda di dunia dibalas di dunia, tapi tidak mendapatkan di akhirat. Itu Tuhan saya, karena Tuhan saya itu adil. Saya tunjukkan kepada Anda keadilan Tuhan saya. Bayangkan, kalau seandainya Anda semua sudah Islam, kepada siapa lagi kami ini berdakwah? Kepada siapa lagi kami membuktikan bahwa apa yang kami pelajari ini
Harus kami sampaikan sehingga kami berusaha untuk belajar. Ya ngapain saya belajar lagi, orang semua udah Islam kok. Udahlah ngapain gue belajar Al-Quran, ngapain. Paling aku memikirkan diriku sendiri. Inilah yang dimaksud dengan Allah menjadikan apa yang ada di dunia ini sebagai ujian bagi kita. Ya, kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Abang, kalau tidak ada orang jelek, nggak ada istilah orang ganteng. Orang ganteng itu ada karena ada orang jelek. Maka orang baik itu ada karena orang jahat. Kalau tidak ada orang jahat, abang nggak ada kata baik. Makasih Uni sudah Itu bilang aku ujian bagi ganteng. kita. Makasih sudah bilang aku ganteng. Akhirnya kita tiba di akhir video. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga dengan video ini kita dapat pengajaran dan hal yang belum diketahui menjadi tahu. Sampai ketemu lagi dan nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.